Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah merahmati kita semua. Dulu ada seorang anak yang mana anak ini ingin belajar ke pondok pesantren. Lalu datanglah anak ini kepada ibunya, "Wahai ibu, aku ingin belajar di pondok pesantren." Maka dengan senang hati ibu dari anak ini mengizinkannya dan mempersiapkan bekal untuk sang anak. Lalu sang anak pun datang kepada ayahnya. "Wahai ayahku, aku ingin menuntut ilmu agama di sebuah pondok. Maka izinkanlah aku, wahai ayah." Maka sang ayah pun dengan bahagianya mengizinkan anaknya untuk belajar di sebuah pondok. Maka teman-teman sekalian, di sini ayahnya memberikan amanah atau sebuah nasihat untuk anaknya. "Wahai anakku, sesulit apapun hidupmu, sesulit apapun keadaanmu, selapar apapun perutmu, maka jangan sekali-kali engkau memasukkan ke dalam mulutmu yang bukan hak dan punyamu." Maka sang anak pun mendengarkannya dengan baik-baik, lalu mengiyakan, "Baik, wahai ayahku." Maka besok paginya ibunya menyiapkan bekal yang akan dibawa oleh anak ke pondok. Dan bersalamanlah anaknya dengan ibunya tadi dan dengan ayahnya, dan air mata pun keluar karena sang anak ingin menuntut ilmu di sebuah pondok. Maka berjalanlah pemuda tadi, teman-teman sekalian. Ketika pemuda tadi berjalan, sudah sekian kilo, karena di zaman dahulu tidak ada yang namanya mobil dan motor. Mungkin orang pada zaman dahulu masih naik kuda atau naik kendaraan-kendaraan seperti unta. Maka sampailah pemuda ini di sungai. Di sungai itu dia berhenti sebentar, melepaskan lelah karena telah lama berjalan. Maka tak lama kemudian dengan izin Allah, maka hanyutlah sebuah durian yang begitu besar. Maka diambil oleh pemuda tadi. Lalu tanpa dia sadari, pemuda itu membelah durian tadi. Maka dimakanlah satu biji durian tadi oleh pemuda tadi. Ketika durian itu telah masuk ke dalam mulutnya, pemuda tadi ingat akan pesan dari ayahnya, bahwa selapar apapun perutmu, maka jangan engkau masukkan ke dalam mulutmu yang bukan hak dan punyamu. Maka pemuda tadi baru sadar dia telah melakukan sebuah kesalahan yang dilarang oleh ayahnya. Maka pemuda tadi berniat untuk mencari siapa sih sebenarnya yang punya durian ini. Maka ditelusurilah sungai tadi. Naiklah pemuda tadi, berjalan ke atas menelusuri sungai tadi. Dia cari siapa pemilik dari durian ini. Maka tak lama berselang, pemuda ini bertemu dengan seorang kakek yang sedang membersihkan perkarangan kebunnya. Maka pemuda tadi bertanya kepada orang tua itu, "Assalamualaikum ya kakek." "Waalaikumsalam," katanya. "Ada apa wahai anak muda?" "Bolehkah aku bertanya wahai kakek?" "Boleh, silakan." "Aku berangkat dari rumahku ingin menuntut ilmu ke sebuah pondok. Lalu di tengah jalan aku berhenti di sebuah sungai. Lalu ketika aku berhenti itu, aku mendapatkan sebuah durian yang dibawa anyut oleh air. Karena perutku lapar, kubelahlah durian ini, lalu ku makan satu biji yang ada di dalam durian itu. Maka aku bertanya kepadamu, wahai kakek, siapakah sebenarnya pemilik durian ini? Jika aku tahu, aku akan meminta kerelaan dan keredaan kepada orang itu atas apa yang telah kumakan dan masuk ke dalam perutku ini."
Maka sang kakek itu menjawab, akulah yang punya durian ini. Dengan senangnya pemuda tadi bicara kepada kakek tadi. Wahai kakek, alhamdulillah. Tolong engkau izinkan apa yang telah masuk ke dalam perutku ini. Karena aku tak ingin melanggar apa yang telah diamanahkan oleh ayahku. Dan aku takut kepada Allah. Apa yang masuk ke dalam perutku bukanlah dari hal yang halal. Maka sang kakek pun sangat tersentuh dengan kejujuran pemuda ini. Lalu sang kakek berkata, aku akan meredakan dan merelakan apa yang engkau makan, durianku yang telah masuk ke dalam perutmu, dengan catatan, engkau harus membantuku dalam menyelesaikan pekerjaan kebunku. Baiklah, kata pemuda tadi. Dibantulah kakek itu membersihkan kebunnya, membersihkan apa saja yang perlu dibersihkan di kebun itu. Maka karena pemuda ini ikhlas, ingin mencari keredaan dari kakek ini dan tidak ingin berdosa, dan tidak ingin yang masuk ke dalam perutnya itu menjadi hal yang tidak baik nantinya, maka dia kerjakan dengan ikhlas. Maka setelah beberapa hari, bahkan sudah sampai sebulan, pemuda itu membantu kakek tadi. Maka dia datangi lagi kakek itu. Wahai kakek, kebunmu sudah kutolong membersihkannya. Ladangmu sudah kutolong membersihkannya. Sekarang bagaimana durian yang aku makan tanpa seizinmu? Apakah telah engkau redakan dan relakan yang telah masuk ke dalam perutku? Maka sang kakek menjawab, teman-teman sekalian. Apa jawaban kakek tadi? Belum kuredakan. Sebelum engkau mau menikah dengan anak gadisku. Nah, jadi sang kakek belum meredakan. Maka pemuda itu kaget. Beliau terkejut. Ya Allah, niat mau menuntut ilmu kok menikah jadinya. Maka karena takutnya pemuda ini kepada Allah dan jujurnya dia kepada orang tuanya, maka pemuda ini pun mengiyakannya. Baiklah kakek, kalau itu syaratnya, aku akan penuhi. Tapi sang kakek pun di sini berkata, namun pemuda, anakku ini buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Pemuda tadi pun kaget. Ya Allah, kenapa ini? Aku dijodohkan dengan perempuan yang buta dan tuli. Bagaimana? Kata kakek tadi. Apakah engkau sanggup? Baiklah. Memang hati pemuda ini, dia sangat berbakti kepada ibu bapaknya. Dia sangat patuh kepada ibu bapaknya. Dia sangat takut kepada Allah. Jangan ada yang masuk ke dalam mulutnya ini yang bukan haknya atau dari barang yang halal. Maka kalau di zaman dahulu, orang kalau nikah, teman-teman, mungkin masih ada di sebagian negeri, itu yang nikah itu cuma, yang ijab itu cuma mempelai, calon mempelai dengan mertuanya atau dengan wali nikahnya. Jadi perempuan itu cukup dalam kamar saja, tidak memperlihatkan wajahnya kepada orang banyak. Maka dengan izin Allah selesailah ijab kabulnya, selesailah pelaksanaan pernikahannya. Maka datanglah pemuda tadi ini ke dalam, ingin masuk ke dalam kamar pengantin perempuan. Di sini pemuda ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Terdengarlah suara yang sangat indah dari dalam kamar, menjawab salam dari pemuda tadi, Waalaikumsalam. Pemuda itu berpikir, katanya anaknya bisu. Tapi kenapa anaknya bisa menjawab? Perempuan tadi yang ada dalam kamar itu, masuklah wahai suamiku. Masuk pemuda ini ke dalam kamar perempuan istrinya tadi, yang dinikahkan oleh bapaknya tadi. Alangkah terkejutnya pemuda ini. Ternyata yang dia lihat di dalam kamar itu seorang gadis, perempuan yang sangat cantik, yang sangat cantik sekali. Lalu
pemuda ini mendatangi ayahnya. Kakek tadi, pemuda tadi mendatangi mertuanya. Wahai bapak, kenapa engkau mengatakan anakmu bisu padahal dia bisa berbicara? Engkau mengatakan dia buta, engkau mengatakan dia tuli, engkau mengatakan dia lumpuh. Tapi kenapa dia bisa mengerjakan semuanya? Maka sang bapak, teman-teman sekalian, menjawab, aku mengatakan anakku bisu karena anakku tidak pernah membicarakan aib orang lain. Tidak pernah membicarakan yang bukan urusannya, yang mendatangkan dosa kepada dirinya. Aku mengatakan anakku tuli, katanya, karena anakku tidak pernah dan tidak ingin tahu dengan aib-aib orang lain. Aku mengatakan anakku buta. Aku mengatakan anakku buta karena anakku tidak pernah melihatkan matanya kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, dari kisah ini bertemunya seorang pemuda soleh yang jujur, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perempuan yang menjaga mulutnya, menjaga telinganya, menjaga matanya, menjaga hati dan kaki dan tangannya. Allah hadirkan dari pernikahan mereka ini seorang ulama yang besar, yang sangat terkenal di dunia. Menurut sejarah, itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi teman-teman sekalian, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Apa yang harus kita ambil? Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita makan. Karena sebiji saja yang masuk ke dalam perut kita, kalau bukan itu yang halal dan kita tidak tahu dari mana kita mendapatkannya, itu akan berefek kepada pemikiran kita dan hati kita. Dan yang keduanya, teman-teman sekalian, dari sinilah kita belajar dari pemuda ini, bagaimana dia patuh kepada kedua orang tuanya. Dia mengingat amanah dari ayahnya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kisah pemuda yang soleh ini kita bisa mendapatkan pelajaran dan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sekian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.